Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saat ini saya dan kelompok 8, akan melakukan sebuah presentasi dengan judul Menyusun dan Merancang Penelitian Keolahragaan. Kelompok kami yang beranggotakan Bungaran Saragi dengan NIM terakhir 042, saya Niko Safiro dengan NIM terakhir 051, Malika Sinta dengan NIM terakhir 057, dan Aji Bayu dengan NIM terakhir 059. Yang pertama, penelitian keolahragaan. Penelitian keolahragaan merupakan suatu upaya sistematis untuk menemukan kebenaran ilmiah melalui upaya untuk menjelaskan, memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah-masalah dalam dunia keolahragaan. Penelitian dapat dilakukan dengan berbagai metode, baik kualitatif maupun kuantitatif. Dalam presentasi ini akan dijelaskan mengenai cara menyusun dan merancang penelitian keolahragaan. Beberapa aspek dalam menyusun dan merancang penelitian keolahragaan, yaitu aspek konseptual, menentukan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan hipotesis penelitian. Aspek literatur review, mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan dan dengan masalah penelitian. Dan yang terakhir adalah aspek research batch, menentukan metode penelitian, instrumen penelitian, dan prosedur penelitian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Malika Sinta. Selanjutnya, masalah dalam penelitian keolahragaan. Penentuan masalah. Tahap awal dalam penelitian yaitu mengidentifikasi topik atau isu yang akan diteliti. 2. Konsep masalah penelitian, menjelaskan pentingnya memahami masalah penelitian sebagai tahap awal dalam suatu penelitian. Masalah 1. Pedagogi olahraga, 2. Sosiologi olahraga, 3. Psikologi olahraga, biomekanika olahraga, 6. Filsafat olahraga, 7. Administrasi olahraga, 8. Ilmu pelatihan, dan 9. Kinantropometri. Yang keempat, perumusan hipotesis, menerangkan bagaimana hipotesis digunakan untuk merumuskan asumsi yang akan diuji dalam penelitian. Yang kelima, rangkuman kesimpulan setelah tahap awal dalam proses penelitian dan akan melanjutkan ke tahap-tahap berikutnya dalam penelitian. Selanjutnya, yang keenam adalah konsep merupakan generalisasi dari sekelompok fenomena dan berdasarkan generalisasi kita memperoleh penjelasan yang amat kompak tentang suatu gejala. Yang ketujuh, variabel faktor yang dapat merubah dalam penelitian. 1. Variabel independen, 2. Variabel dependen, 3. Variabel moderator, 4. Variabel kontrol, 5. Variabel intervening. Dan yang kedelapan, definisi operasional. Mengubah konsep abstrak menjadi indikator konkret yang dapat digunakan untuk mengukur atau mengamati variabel tersebut dalam penelitian. Yang kesembilan, populasi. Seluruh kelompok yang menjadi subjek potensial dalam penelitian. Yang kesepuluh, sebagian kecil dari populasi yang diambil untuk penelitian, 1 sampel random, 2 sampel berstrata, 3 sampel wilayah, 4 sampel proporsi, 5 sampel bertujuan, 6 sampel 7 sampel kelompok, dan ke-8 sampel.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada tinjauan kepustakaan dalam pengembangan masalah. Yang pertama ada tinjauan kepustakaan, yaitu penyelidikan dan analisis literatur terkait topik penelitian. Yang kedua ada manfaat tinjauan kepustakaan, yaitu mendapatkan wawasan, konsep, dan kerangka teoritis. Yang kedua, mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan. Yang ketiga ada mendukung argumen dan validitas penelitian. Selanjutnya ada melacak informasi dari kepustakaan, yaitu yang pertama ada ensiklopedia, review penelitian, abstrak, indeks, eriks, bibliografi, dan kartu katalog. Yang kedua ada membaca buku dan hasil penelitian. Yang ketiga ada menulis dan mencatat informasi penting. Yang selanjutnya ada penelitian eksperimen. Eksperimen adalah metode penelitian yang fokus pada kontrol variabel dan manipulasi faktor. Dalam eksperimen terdapat dua tipe variabel, yaitu variabel bebas atau yang dapat diubah dan variabel terikat yang diukur atau diamati. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kesalahan eksperimen, yaitu faktor internal dan eksternal. Jenis penelitian eksperimen dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan desain penelitian. Langkah-langkah kegiatan penelitian eksperimen meliputi proses penyusunan dan pelaksanaan eksperimen untuk mencapai tujuan penelitian. Rancangan penelitian eksperimen yaitu yang pertama ada rancangan pra-eksperimen, yang kedua ada rancangan eksperimen murni, yang ketiga ada rancangan eksperimen semu, dan keempat ada rancangan ex post facto. Untuk instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Yang kedua, data yang dikumpulkan dapat berupa data kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, data kuantitatif adalah data yang dapat diukur dan dikuantifikasi. Yang keempat, data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dan dikuantifikasi. Pengolahan data dan pelaporan. Yang pertama, pengolahan data adalah proses untuk mengubah data mentahan menjadi data yang dapat Yang kedua, pelaporan adalah proses menyajikan data hasil penelitian. Untuk kesimpulannya, dalam merancang penelitian keolahragaan, pastikan untuk memperhatikan etika penelitian dan memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang sebelum melakukan penelitian. Selain itu, pastikan juga bahwa penelitian yang dilakukan memiliki konstruksi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, teman-teman. Terima kasih telah menyimak. Apakah ada yang ditanyakan? Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
motor teh PTN se. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan materi program kreativitas mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Oktaviana Irma Hartanto dengan NIM belakang 037. Dan rekan saya, Saya Krisna Krisna Ramadan dengan NIM 62114222058. Saya Muhammad Fahul Aksanto dengan NIM 62114222064. dan rekan kami Ferdian Unggul dengan NIM belakang 035. Selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh Krisna. Definisi program kreativitas mahasiswa. Program kreativitas mahasiswa atau biasa disebut PKM adalah sebuah kegiatan untuk meningkatkan mutu